Halo teman, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Recondition Body to the New Mind. Ini sudah video yang ke-20 kalau saya nggak salah. Ya, jadi ini udah tinggal sedikit lagi. Dan mungkin ini adalah video yang terakhir untuk teori. Video yang ke-21 kita akan buat rangkumannya supaya teman-teman bisa mendapatkan blueprintnya. Jadi nggak sia-sia mengikuti sampai yang ke-20 ini. Oke? Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita lanjut ya. Jadi saya beranggapan bahwa teman-teman semua sudah memahami kurang lebih pola pikirnya seperti apa. Jadi saya nggak harus mengulang-ulang lagi. Ya, jadi kalau masih belum memahami juga, maka teman-teman harus melihat video ini berulang kali, video-video sebelum ini. Ya, sudah ada linknya, nanti saya kasih. Ada di kolom deskripsi. Oke, lanjut ya, di sini ya. Remember, ingat, as you do this, you are using your body as an instrument of consciousness, and your full intent should be to pull the mind out of the body. Ini penting banget di kalimat ini, Anda harus catat. Ingat ya, remember, ketika Anda melakukan ini, Anda ini menggunakan tubuh kita untuk instrumen dari kesadaran kita. Dan tujuan utama dari kita adalah kita mau menarik pikiran dari dalam tubuh ini. Karena di dalam pikiran itu ada programnya. Dan ingat, itu adalah tujuan utama kita, yaitu mengubah program atau mengubah pikiran yang ada di dalam tubuh. Okay? You are liberating energy that has been locked in your lower three centers and moving it up to the higher centers where you can use it for healing your body or creating something new instead of just for survival. Anda membebaskan energi yang sudah terkunci di dalam 3 cakra di bawah dan mengalirkannya itu ke atas. Lewat mana? Lewat tulang belakang, betul. Menuju ke center atau cakra yang lebih tinggi lagi, yang di atas. Sehingga Anda bisa gunakan energi surplus itu untuk penyembuhan dari badan Anda atau untuk menciptakan suatu hal yang baru. Tidak cuma untuk sekedar survival. Okay. Practicing this many times so you are very familiar with this step will be very useful before you begin several meditations in this book. Dengan Anda berlatih ini banyak kali, ya, sering, ya, ini membuat Anda menjadi semakin familiar, menjadi semakin terbiasa dengan berbagai macam step yang ini akan sangat berguna kalau Anda ingin mempelajari beberapa teknik meditasi di dalam buku ini. Be patient with yourself. Just like learning anything for the first time, you have to do this many times before you truly master it. Bersabarlah dengan diri Anda. Be patient with yourself. Dan ini sama seperti ketika Anda belajar ilmu yang baru pertama kalinya, pasti akan sulit. Tapi jangan khawatir, Anda hanya perlu melakukan ini berkali-kali untuk bisa menguasai ilmu ini. In the beginning, it may feel awkward because you have to synchronize the actions of your body with the intention of your mind. Eventually, though, if you practice this technique enough, you will be able to coordinate all of these steps in one motion. Pada awalnya ini sepertinya aneh ya, sepertinya nggak biasa gitu. Karena Anda harus mensinkronkan tindakan action ya, gerakan dari tubuh ya, dari tubuh dengan intensi dari pikiran. Ya, tetapi ya kalau Anda sekarang latihan ini dengan waktu yang cukup ya, maka Anda akan bisa mengkoordinasikan semua step yang ada di dalam yang sudah kita pelajari itu hanya dalam satu gerakan aja. Ya, perhatikan ya. Kelihatannya susah, tapi kalau sekarang Anda belajar ini satu persatu, ya Anda rajin dalam pembelajaran. Anda rajin berlatih, ya, maka sekarang Anda akan Anda akan bisa mengkoordinasikan itu dalam satu langkah yang mudah. Ya, seperti memainkan sebuah lagu yang sudah saya ulang-ulang, itu Anda kalau latihan per part, ya ketika benar-benar memainkan, Anda seperti nggak memainkan lagu itu.
Seperti udah nggak mikir lagi. Ya di awal kita mikir, ya kita latihannya ada sabar, kuncinya be patient, harus sabar. Ya sabar dan jangan cari jalan pintas, jangan takut salah. Lakukan, do it, lakukan. Nanti lama-lama Anda akan paham. Ya, terutama kalau Anda sekarang sudah belajar ilmunya. Karena itu video ini saya buat panjang banget, diterjemahkan satu persatu, saya tambah-tambahin supaya Anda bisa paham. Karena mungkin saat melakukan ini Anda nggak paham, tapi ketika Anda ulang lagi materinya, Anda buka lagi catatannya, maka Anda akan tahu, oh seperti ini tuh maksudnya. Bisa dipahami ya? Jadi antara teori dan praktek. Teori, praktek. Jadi sambil Anda praktek, oke, nggak ngerasain apa-apa juga nggak apa-apa, lakukan aja terus. Lalu kemudian teori lagi, Anda baca ulang bukunya. Lalu kemudian praktek lagi, teori, praktek. Sama diskusi tentu saja. Ya, itu akan membuat pemahaman Anda jadi semakin tinggi dan semakin Anda memahami ini, maka semuanya akan jadi semakin mudah. Good? Okay. I am aware that there are many different breathing techniques and you may well have had success with one or more of them in the past. Mungkin ya, saya tahulah Anda itu sudah belajar banyak teknik meditasi, teknik pernapasan ya sebelumnya. Dan mungkin ada salah satu teknik itu yang cocok dengan Anda. Even so, I urge you to try this one, even if you already have some other favorite, because if you do something new, you can have a new experience. Ya, biarpun Anda sudah ada satu teknik yang mungkin cocok dengan Anda, saya menyarankan Anda untuk mencobalah. Coba kan gratis ya. Coba itu kan kalau Anda mencoba Anda nggak pernah tahu. Jadi cobalah. Biarpun Anda sekarang sudah punya satu metode yang favorit, tapi nggak ada salahnya Anda mencoba ini karena kalau Anda mencoba satu hal yang baru, maka Anda akan mendapatkan pengalaman yang baru. Ya, coba dulu. Nggak cocok jangan dilakukan. Ya, good ya. If you keep doing the same thing, you will keep creating the same experience. Ya, itu kalau Anda nggak mau mencoba, Anda cuma melakukan hal yang sama terus-menerus, maka sebenarnya Anda juga akan menciptakan pengalaman yang sama terus. And if you do nothing, you get nothing. Dan kalau Anda nggak melakukan apapun, ini yang paling parah ya, Anda cuma sekedar pengen tahu aja, ya maka Anda juga nggak akan mendapatkan apapun. Oke, karena itu jangan takut untuk mencoba. Jangan takut benar atau salah. Yes, these techniques make some real effort, but once you become more skilled, you will see it is worth the effort and then some. Ya, memang teknik ini perlu usaha ya, usaha yang nyata. Jadi Anda berani mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk mencoba ini. Tetapi ketika Anda sudah semakin terbiasa dengan yang ini, maka Anda akan menyadari bahwa mencoba ini tuh nggak rugi lah. Ya, nggak rugi lah. Anda sudah korban waktu, korban tenaga itu nggak rugi kalau Anda coba ini karena manfaat yang Anda dapatkan itu besar sekali. Okay, you are now ready to begin a formal meditation. Sekarang Anda sudah siap untuk melakukan meditasi yang formal. If you purchase my Reconditioning Body to the New Mind CD or audio download from drjoedispenza.com, you will find recording includes a song I've specially chosen to truly inspire you to raise your energy. Jadi kalau sekarang Anda sudah membeli buku ini membeli buku CD-nya ya. Jadi Joe Dispenza punya karya Reconditioning Body to the New Mind CD, atau Anda bisa download dari drjoedispenza.com. Silakan Anda pergi ke situ drjoedispenza.com. Anda bisa membeli buku audionya. Ya, di mana di dalam audio itu ada musik yang khusus didesain untuk meditasi ini. Ya, jadi Anda boleh membeli Recondition Body to the New Mind. Anda tinggal pergi aja ke drjoedispenza.com. Saya bantu untuk mempromosikan karena memang meditasi ini sangat-sangat bagus. Ya, saya udah punya ini Recondition Body to the New Mind. Saya sudah ada CD-nya. Saya sudah tahu sendiri bagaimana musiknya, bagaimana guidance dari Joe Dispenza itu membimbing kita semua. Ya, jadi kalau Anda mau, silakan Anda bisa pergi ke drjoedispenza.com. Pakai bahasa Inggris ya tentu saja. Ya, tentu saja. Masa Joe Dispenza-nya ngomong bahasa Indonesia ya nggak mungkin lah ya. Oke. As you listen, I want you to interpret the music
as the movement of energy. Ya, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa musik itu musik itu bisa berpengaruh ya terhadap bahwa musik itu adalah sebuah energi yang bergerak. If you do this meditation on your own, practice the breath while you listen to one inspiring song that have been 4 to 7 minutes long. Kalau Anda sekarang berlatih melakukan ini meditasi sendiri, maka berlatihlah nafas ketika Anda mendengarkan sebuah lagu yang sangat menginspirasi antara sekitar 4-7 menit ya. Jadi lagu itu panjangnya sekitar 4-7 menit. Then open your focus, putting your attentions on the different part of your body as well as the space around your body. Nah, lalu kemudian setelah itu Anda membuka fokus Anda. Ini penting sekali ya. Jadi kemudian setelah itu Anda membuka fokus Anda, lalu kemudian Anda menaruh fokus itu kepada bagian lain dalam tubuh ini, dan demikian juga dengan ruang di sekitar di mana tubuh kita itu berada. Ya, jadi setelah mendengarkan lagu, lalu kemudian Anda mengubah open fokus. Jangan fokusnya pada hal yang narrow, kuncinya ada begitu ya. Fokusnya jangan pada narrow tapi pada yang wide, jangan pada sempit tapi pada yang luas. Ya, jadi misalkan Anda naruh fokus pada space ya atau ruangan di sekitar ini, di mana tubuh Anda berada dalam ruangan itu. Fokus pada ruangannya. Ya, ini step by stepnya kalau Anda nggak mau beli. Ya, jadi Anda misalkan nggak mau beli meditasi itu, ya dikasih step by stepnya. Anda boleh pakai musik lain, Anda boleh buat sendiri. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi latihan napas dulu sekitar 4-7 menit, lalu kemudian Anda open focus dan kemudian unfold as a pure consciousness into the unified field, staying in the generous present moment and become nobody, no one, nothing, nowhere, in no time. Dan kemudian Anda harus berubah menjadi pure consciousness dan masuk ke dalam unified field, staying generous kemudian Anda berada di dalam present moment pada saat sekarang ini, dan kemudian berubah menjadi bukan siapa-siapa, bukan seseorang, kemudian ya bukan benda, dan tidak dimanapun, dan tidak dalam waktu apapun. Untuk bisa memahami ini Anda perlu membaca di bab lain ya, pengertian dari apa itu unified field, lalu kemudian apa become pure consciousness, lalu kemudian apa itu nobody, no one, nothing, nowhere, no time. Itu penjelasannya lengkap ada di bab yang lainnya. Saya lupa bab berapa itu. Ya, kapan-kapan kita akan bahas bab yang itu. Ya, jadi ini sudah cukup oke, sudah habis ya. Lalu kemudian now is the time to cultivate several elevated emotion one by one, emotionally rehearsing each. Ya, sekarang kita saatnya cultivate itu sebentar ya. Oke, kita testing dulu supaya nggak salah nih. Cultivate, mengolah, ya ampun ya. Nah, sekarang saatnya, jadi setelah Anda sudah melakukan itu, lalu sekarang saatnya adalah untuk mengolah elevated emosi yang ada dalam zona power, emosi yang level energinya tinggi satu persatu ya. Dan kemudian secara emotionally itu kita menyatakan itu ya. Rehearsing itu kan berlatih ya. Dan kemudian kita melatih itu satu persatu ya. Remember, ingat, the more powerful your feeling, semakin kuat feeling Anda, rasa Anda, the more you are upregulated your own genes. Nah, jadi kalau semakin kuat rasa yang Anda alami ketika melakukan meditasi ini, maka semakin kuat itu pula mempengaruhi regulasi dari atau pengembangan atau meregulasi itu seperti menyusun genetik Anda. Lalu kemudian jangan lupa nih paling penting, bless your body, berkati badan Anda. Bless your life, berkati hidup Anda. Bless your soul, berkati soul Anda. Bless your future, berkati juga masa depan seperti juga masa lalu Anda. Bless the challenge in your life, berkati juga semua tantangan yang ada dalam hidup Anda. Bless the intelligence within you that is giving you life.
berkati juga kecerdasan yang ada di dalam diri Anda yang diberikan kepada Anda untuk Anda bisa hidup di dunia ini. Finish by thanks for the new life before it has been manifest. Nah, kemudian diakhiri dengan berterima kasih, gratitude. Selalu diakhiri dengan berterima kasih untuk hidup yang baru. Untuk hidup yang baru, hidup yang lebih baik sebelum itu terjadi. Nah, itu kurang lebih adalah skenario-nya. Ya, kalau Anda ingin memahami secara detail, ini dibahas di kelas Reality Transform, ya, dilatih juga di kelas Reality Transform yang ketiga kemarin. Ya, yang sekarang kelasnya sudah dalam minggu yang ketiga atau yang keempat ini. Yang ketiga, yang keempat. Jadi kita memang punya khusus untuk melatih ini. Teknik meditasinya cukup bagus dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Ini sudah saya bacakan semuanya dari awal sampai akhir. Cuma tinggal satu, yaitu ini adalah case study Living by Example of Truth. Ya, jadi ada cerita Ginny yang sudah yang sembuh dari penyakit kronik, ya, kronik tulang belakang, dan juga sembuh dari penyakit lutut, ya, nyeri di lutut. Ya, terus kemudian ada 2 cerita yang nggak salah ya. Ya, ini juga ada 2 cerita Daniel yang berurusan dengan yang punya problem dengan hipersensitif dengan elektromagnetik. Ya, lalu kemudian rasanya cuma 2 itu. Oh, ada satu lagi nih, Jennifer yang mengalami penyakit, ya, yang mengalami penyakit dan punya permasalahan dalam kesehatan. Ya, ada 3 contoh studi kasus. Oh, ada lagi 4. Felicia dengan overcome eczema. Ya, jadi eczema itu penyakit kulit. Ini ada fotonya. Ya, jadi Felicia ini perubahannya ada fotonya karena ini Felicia ini pada saat seminar dia datang dan kemudian dia jadi kelinci percobaan pada saat itu. Kalau yang Felicia ini ada fotonya. Bagaimana dia bisa berubah dan keadaannya menjadi lebih baik setelah melakukan meditasi ini. Jadi bukan cuma meditasinya tapi juga pemahamannya, ya. Dan ini ada fotonya si Felicia ini, perhatikan di grafik 7A, 1 dan C. Ya, sekarang bahkan ditunjukkan ketika Felicia ini bisa mengubah panjang gelombang di dalam pikirannya itu menjadi masuk dalam zona gamma, ya, zona gamma. Deep banget itu. Dengan standar deviasi yang sangat-sangat luar biasa. Saya nanti akan cerita sedikit ya tentang contoh-contoh ini, ya, studi case yang sudah pernah berhasil melakukan ini, karena saya sendiri pun juga ketika pergi ke seminarnya Joe Dispenza ini juga banyak banget cerita-cerita seperti ini. Ya, cerita-cerita seperti ini sangat menguatkan kita, ya, sangat menguatkan kita, terutama bagi kita yang sekarang lagi belajar atau terutama juga bagi kita atau teman-teman kita yang sekarang mungkin lagi sakit. Jadi kalau Anda malas membaca ini, Anda bisa pergi ke YouTube-nya Joe Dispenza, ya, dan Anda bisa lihat kolom yang testimoni. Di situ banyak banget yang Anda bisa dengar ceritanya dan itu menambah semangat kita belajar. Ya, jadi sekali lagi saya tidak dibayar apapun oleh Joe Dispenza untuk mempromosikan ini karena saya merasakan betul manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Ya, nanti setelah Anda COVID sudah selesai, kalau Anda punya duit, Anda punya waktu, ayo kita sama-sama datang ke seminarnya Joe Dispenza. Anda akan merasakan sendiri bagaimana seminar 4 hari 3 malam itu benar-benar diisi oleh banyak kegiatan yang bisa mengubah hidup Anda. Ya, itu caranya adalah seperti itu, ya. Jadi kalau Anda sekarang misalkan jual seminar, ya, Anda kuliah ilmu di Amerika, ya, lalu kemudian jualan di Indonesia, ya, jual di Indonesia. Kalau ilmunya dari Amerika langsung wow gitu, ya, jualnya mahal-mahal di Indonesia, ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah video yang ke-20. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya adalah bahwa ini sudah adalah yang terakhir. Nanti saya buat 1 seri lagi, yaitu video yang ke-21 hanya untuk membahas, ya, mungkin cerita sedikit tentang studi kasusnya di sini. Ya, entah yang studi kasus yang mana yang ingin Anda pilih, silakan Anda komen. Ada yang chronic back, ya, atau ada yang eczema dan segala macam tadi, ya. Dipilih aja studi kasus itu, sama saya ingin memberikan rangkuman dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana prosedurnya mungkin. Nah, di video yang terakhir nanti
teman-teman bisa mendapatkan kesimpulannya. Oh, seperti ini. Jadi video terakhir versi saya ya. Karena bukunya udah habis nih. Ya, jadi versi saya adalah seperti itu. Jadi akan saya rangkum dan kemudian saya rangkum dan saya share di video. Oke. Saya rasa itu aja. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Ya, betah-betah aja untuk mengikuti ini, dan jangan lupa dicatat karena bisa jadi video ini tidak bisa jadi video ini tidak saya taruh selamanya, karena kalau begitu saya ada copyright, ini kan nggak boleh kan ya, ini nggak boleh, nggak copyright begini nggak boleh ya, ada bukunya karena ada bukunya ada copyrightnya. Jadi kalau misalkan pihak Jody Dispenza mengetahui ini dan kemudian saya dituntut karena ada copyright, maka terpaksa saya harus menarik video ini dari tempat umum. Ya, karena itu mumpung ini masih belum ada copyright, jadi dicatat aja. Mumpung masih ada kesempatan mencatat sehingga Anda bisa dapat pelajarannya. Ya. Lalu kemudian ya sebenarnya memang buku ini itu sangat-sangat kompleks dan memang menarik sekali untuk kita jadikan pembelajaran. Ya, jadikan pembelajaran karena nggak cukup belajar cuma bab 5, memang betul bab 5 itu adalah bab yang bagus untuk kita berlatih karena ada teknik latihannya, tapi ada bab-bab lain yang menopang untuk bab itu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada chapternya. Apa yang baru saja Anda lihat itu chapternya adalah Reconditioning Body to the New Mind. Ya, Reconditioning Body to the New Mind. Nah, masih ada banyak sekali chapter yang menopang itu, tapi semoga itu bisa membuat Anda jadi lebih bagus. Nah, ini saya cuma ingin melempar ide aja nih. Bagaimana kalau sekarang kita membuat grup pembelajaran untuk membahas chapter yang lain. Ya, itu chapter yang lain yang mungkin ada yang menarik, yang mana nanti kita akan buat pembelajarannya. Sama seperti yang bab 5 ini. Nah, tapi kita harus buatnya internal. Jadi kita nggak bisa masuk di YouTube yang umum seperti ini. Harus dibuat internal, harus dibuat private, dan yang bisa masuk hanya orang-orang yang emailnya di-approve. Ya, kurang lebih seperti itu, sehingga aman pastinya. Ya, dan kalau memang Anda setuju, ya ayolah kita bisa diskusi dan kita tentukan win-winnya bagaimana supaya kita semua bisa jadi ikut. Ya, karena untuk membuat video pemahaman itu perlu effort yang sangat besar. Ya, kalau Anda minta, oke Pak, lanjut Pak, chapter 7, lalu kemudian gratisan seperti ini. Ya, lebih baik saya buat kuliah spiritual aja, karena habis gini yang gratis mau saya buat untuk kuliah spiritual, sudah banyak materi yang harus disampaikan di kuliah spiritual. Ya, jadi apabila Anda tertarik untuk mempelajari ini, kalau memang ini merasa cukup berguna, ayo aja, saya mau, karena saya udah baca buku ini lebih dari 3 kali, dan buku ini sangat-sangat bagus. Mungkin ada gunanya juga kalau kita bisa sama-sama membahas ini dan berdiskusi, belajar bersama, praktek bersama. Itu akan jauh lebih bagus daripada kita belajarnya sendiri-sendiri. Ya, sekali lagi, Anda bisa dapatkan buku ini di mana aja, bahkan Anda download di torrent dimanapun, ada yang gratis, ada versi bahasa Indonesia juga ada, saya yakin di Gramedia juga ada, tapi pembelajarannya itu loh yang mahal. Ya, pembelajarannya itu, pemahamannya itu, dan kemudian diskusinya itu yang mahal. Itu. Oke, kita bicarakan nanti di edisi yang ke-21, di edisi penutupan kita nanti ya, dan saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman semuanya. Mungkin kalau perlu kita buat yang ke-21 itu kita buat live aja. Seru ya. Jadi kita buat live yang ke-21, kita cari hari, lalu kemudian kita buat live sehingga kita bisa ngobrol. Anda bisa nonton secara live dan kemudian kita bisa ngobrol. Saya ingin mendengarkan feedback dari teman-teman semua setelah Anda mengikuti chapter 5 selama ini. Oke? Silakan komen-komen pendapat Anda bagaimana. Nanti kita bisa pertimbangkan bersama. Oke? Saya tampung semua idenya. Thank you teman-teman semuanya. Thank you. I love you all. Be safe ya. Oke, bye.